Halo semua, mari kita lanjut ke tujuan yang ketujuh, yaitu menentukan performance materiality, jadi atau materialitas kinerja selama audit planning. Nah, mari kita lihat. Jadi, performance materiality biasanya juga bisa dianggap sebagai ini, alokasi ya atas penilaian awal ya mengenai materialitas kepada segmen-segmennya. Ya, jadi ini masalah alokasinya ya, alokasi materialitas di setiap segmennya. Segmen itu seperti apa ya? Seperti HPP, segmen beban penjualan, segmen beban umum dan administrasi, ya, segmen aset lancar, ada aset tetap, ya, seperti itu segmen-segmennya. Lalu di sini, nah, secara standar, performance materiality juga bisa dianggap sebagai ini, ya, salah saji yang dapat ditoleransi. Jadi ceritanya dari keseluruhan salah saji itu berapa yang bisa ditoleransi. Nah, biasanya performance materiality itu ditentukan di angka 50 sampai 75% atas materialitasnya, atas overall materiality. Mari kita lihat kembali. Ini tadi saya sudah men-set. Ya, ini adalah laporan laba rugi. Saya menentukan batas materialitas secara keseluruhan. Saya dapatkan dari total pendapatan bersih. Lalu saya kali 5%. Nah, ini adalah batas materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Ini artinya adalah jika secara keseluruhan semua laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan itu melebihi batas materialitas ini, maka itu juga akan mempengaruhi opini dari perusahaan. Jadi terdapat salah saji yang material, ya seperti itu. Nah, tolerable misstatement atau material performance itu adalah ini. Dari batas materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, saya kali misalnya tadi 50%. Berarti ini adalah batas toleransinya. Nah, jadi ceritanya bukan lagi menjadi 6 miliar, tapi menjadi 3 miliar. Sehingga misalnya secara keseluruhan ya, setiap segmen ini ada estimasi salah saji ditambah semua. Jika sampai melebihi batas 3 miliar, berarti itu akan berefek pada opini ya. Jadi salah sajinya dianggap material karena melebihi angka 3 miliar secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Itu adalah tolerable misstatement. Nah, ya biasanya auditor itu punya 3 kesulitan utama pada saat mengalokasikan materiality ke dalam saldo akunnya masing-masing. Nah, kesulitan yang pertama adalah ini. Auditor expect certain accounts to have more misstatement than the others. Ini jelas. Misalnya saya kasih contoh di sini. Salah saji yang mungkin timbul di akun pendapatan ya, itu dibandingkan misalnya salah saji yang ada di beban lain-lain, itu pasti jumlahnya lebih banyak di salah saji yang ada di akun pendapatan karena transaksinya lebih banyak. Sehingga auditor kesulitan. Kira-kira batas toleransi di pendapatan sama batas toleransi di pendapatan lain-lain apakah jumlahnya sama? Nah, seperti ini karena transaksinya berbeda. Nature dari akunnya juga berbeda sifat dasarnya. Nah, di sini adalah kesulitan yang pertama, karena satu akun beda dengan akun yang lain. Lalu berikutnya, kesulitan yang berikutnya adalah jika ada overstatement sama understatement, semua hal yang ditemukan overstatement understatement itu harus dipertimbangkan. Ya, contohnya misalnya, ternyata kita melakukan tes atas penjualan. Nah, ternyata ini misalnya, ternyata penjualan ekspornya ternyata 46 miliar ini mengalami overstatement 200 juta. Nah, 200 juta ini harus dipertimbangkan. Nah, dipertimbangkan oleh klien. Kira-kira ini harus di jurnal atau enggak? Karena walaupun ini hanya 200 juta dari 3 miliar, tapi karena ini adalah perihal overstatement, ini harus dipertimbangkan sebagai hal yang material. Ya, tidak peduli jumlahnya. Oke, lalu berikutnya ini. Relative audit cost affect the allocation. Jadi ini masalah biaya audit. Nah, jadi sekali lagi biaya audit itu berhubungan dengan fee sama waktu, jangka waktu pengerjaan. Nah, dengan terbatasnya jangka waktu pengerjaan, alokasi kita untuk mengerjakan audit juga terbatas. Jadi ini adalah tiga kesulitan dalam mengalokasikan materiality, ya, berhubungan dengan ini akun-akun tertentu yang mempunyai lebih banyak salah saji,
lalu juga masalah overstatement dan understatement, dan juga masalah biaya audit. Nah, seperti itu. Ya, sekian dari 87. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.